bertanya sedikit. Selama 4 kali pertemuan, Revano kemana? Kenapa absennya apa bolos, nggak masuk di jam pelajaran, mata pelajaran Cindy? Pano sering nggak masuk jam pelajaran ibu tuh karena Pano kurang bisa berinteraksi dengan teman-teman dan teman juga nggak bisa diskusi dan kerjasama untuk menerima Pano juga. Dari mana tuh Vano tahu bahwa teman-teman tidak bisa menerima Vano dengan baik? Jadi apabila ibu memberikan tugas, apabila memberikan tugas kelompok atau bagaimana, apabila Pano ingin menanya, mereka tidak menggubris pertanyaan tersebut. Seperti contohnya? Contohnya seperti, boleh nggak aku minta pertanyaan, minta soal yang diberikan materi ibu tadi? Teman-teman itu diam aja, nggak menggubris perkataan saya dan mereka malah pergi begitu saja. Begitu yang terjadi selama ini sehingga Vano merasa tidak percaya diri lagi untuk sekolah karena kurang baik berinteraksi dengan teman-teman. Oke, Ibu menghargai itu keputusan Revano. Mungkin selama 4 kali pertemuan Revano di rumah sedang mengevaluasi diri bahwa Vano mungkin mencari celah atau mencari jalan bagaimana cara yang terbaik untuk dapat datang kembali ke sekolah. Dan Ibu menghargai keputusan tersebut. Namun, apakah Vano tahu bahwa keputusan itu salah dengan cara tidak masuk ke sekolah dan tidak memberi kabar apa beritanya? Bahwasanya Pano menyadari kesalahan Pano, jarang menginformasikan kepada ibu, misalnya Pano nggak masuk dan juga berbohong atas bahwasanya Pano di sekolah nggak sekolah itu karena sakit, karena apa? Bahwasanya Pano ada alasan tersendiri itu karena kurang berinteraksi juga. Jadi di sini apa yang bisa Vano ambil dalam permasalahan ini? Apakah mungkin pekerjaan ibu bolos dalam pembelajaran ibu, maksudnya itu bukan untuk alasan Pano membenci untuk pelajaran ibu, enggak. Maksudnya Pano yang kesusahannya itu karena berinteraksi dan tidak ada kepercayaan diri tersebut. Makanya dari situ Revano bukan karena Revano tidak suka pembelajaran ibu, tidak, melainkan Pano tidak bisa berinteraksi saja, tidak bisa berkomunikasi dengan teman-teman dan tidak bisa lebih baik bermusyawarah dengan mereka. Oke, baik. Jadi di sini sekarang Ibu tidak menyalahkan Vano dengan keadaan ini karena memang untuk berinteraksi dengan teman itu adalah bawaan dari pribadi kita sendiri. Apakah kita bisa berteman dengan baik ataupun berteman dengan cara yang tidak baik. Namun untuk kedepannya Vano harus bisa lebih menghargai teman-teman dan menghargai guru-guru yang ada di sekolah, karena kita yakinkan bahwa di setiap pembelajaran itu mempunyai keyakinan kelas masing-masing, memiliki karakter atau kedisiplinan dalam kelas masing-masing. Vano tahu bahwa pertama melakukan tindakan bolos itu adalah tindakan kurang disiplin. Kemudian yang kedua adalah dengan marah kepada teman-teman melalui jalan, mungkin kata bahasa kita sehari-hari itu adalah merajuk ya, kata orang kita tuh merajuk dengan jalan kita tak masuk sekolah tuh, itu juga adalah salah karena kita kurang menghargai keputusan teman-teman yang belum mau berinteraksi dengan kita juga, padahal kita sendiri pun yang belum bisa berinteraksi dengan teman. Apakah betul Vano kurang menyadari itu? Iya. Ya, kurang menyadari ya. Jadi kedepannya untuk Vano sendiri mungkin harus bisa berinteraksi, bisa menghargai teman dan menghargai guru untuk tidak bolos. Atau jika ada masalah mungkin Vano bisa menghadap ke ibu atau ke wali kelas untuk melaporkan apa kendala yang Vano hadapi di dalam kelas. Ya, Baiklah, di sini saya cukup berterima kasih bisa berdialog dengan ibu guru dan saya harus bisa lebih baik lagi dan saya lebih bisa berkomunikasi dengan teman-teman saya dan saya bisa mengembangkan diri untuk lebih sabar dan lebih bijaksana untuk berteman. Terima kasih. Assalamualaikum Alisa. Waalaikumsalam Ibu. Alisa sehat? Sehat Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alisa tahu nggak kenapa ibu memanggil Alisa ke ruangan ibu? Kurang tahu Bu. Nggak tahu. Ibu mau nanya nih. Tadi ada yang melapor ke ibu bahwa
ada terjadi sedikit aja permasalahan di dalam kelas ketika jam pembelajaran. Bisa nggak Alisa ceritakan dengan ibu apa yang terjadi di dalam kelas? Iya Bu, saya kesel kali Bu sama si Atika. Soalnya dia selalu menyetek saya Bu, bukan PR aja Bu, tugas-tugas yang lain juga Bu. Jadi saya tidak bisa menahan emosi saya Bu kepada Atika. Jadi karena kamu emosi, Iya. lalu apa hal emosi itu yang kamu luapkan ke teman kamu sehingga terjadilah kehebohan di dalam kelas? Saya tidak sengaja ngomong kasar Bu. Lalu saya mendorong mejanya Atika. Begitu, jadi seintim itu ya yang terjadi ya dengan kekerasan. Tapi adakah kamu melakukan kekerasan fisik, mungkin memukul atau mendorong? Tidak Bu. Tidak, alhamdulillah. Ibu sangat menghargai itu. Yang penting kamu ingat bahwa jangan sampai menggunakan kekerasan dalam memarahi teman. Tapi kamu lakukan tindakan itu, apakah kamu tahu bahwa tindakan yang kamu lakukan itu salah? Salah Bu. Salah ya? Iya. Salahnya di mana? Coba. Karena saya tidak menghormati temannya, tidak menghargai dia. Harusnya apa yang harus kamu lakukan ketika itu terjadi? Saya, aduh Bu, kok kan pusing ya Bu cari topiknya Bu? Kamu yakin Alisa, Atika tadi kan mencontek kamu. Harusnya kamu bilang dengan dengan Atika. Saya sabar. Atika, ya Saya Atika. sabar, saya laporkan Atika menyontek kepada guru Iya. pelajaran dan wali kelas. Ya, salah satunya seperti itu. Kemudian juga yang lainnya adalah kamu mungkin bisa face to face ke Atika untuk mengatakan kepada Atika bahwa tindakan yang kamu lakukan ini salah. Jika kamu ingin pintar, ingin mendapat nilai yang bagus, maka kamu harus berusaha sendiri atau tidak mencontek 100% sepenuhnya. Mungkin kamu bisa membuat belajar kelompok atau bertanya kepada teman. Ya, tapi Ibu menghargai keputusan Alisa tadi, mungkin karena emosional yang tinggi, yang karena melihat dia selalu mencontek, hari ini terluapkan emosi itu dengan mendorong meja dan sedikit memaki. Iya Bu. Ya, jadi untuk kedepannya Alisa tahu apa tindakan yang harus Alisa lakukan? Tahu Bu. Tahu, untuk lebih mungkin menghargai teman, kemudian mengurangi kalimat yang kasar, Iya, Bu. mungkin harus mengurangi ya. Nanti saya salah Ibu ngomong kasar kepada Atika. Ya. Jadi kedepannya udah paham ya apa yang harus Atika lakukan, Iya Bu. Alisa lakukan. Ya. Jadi setelah ini mungkin nanti Alisa harus meminta maaf kepada Atika dan memberitahu, sambil memberitahu artinya Alisa memberitahu Atika juga akan mungkin menceritakan apa kendala dia tidak bisa mengikuti pembelajaran sepenuhnya. Baik Bu. Mungkin kedepannya Alisa lebih bisa berbagi juga kepada temannya ya. Bisa? Iya, ucapkan kepada guru saya karena telah mendengarkan permasalahan yang saya alami, yang saya hadapi juga. Untuk kedepannya saya siap berbagi ilmu dan menghargai keterbatasan yang dimiliki teman, dan saya akan meminta maaf kepada teman saya.